Selamat datang di channel Bang Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawan selaku narasumber. Kali ini saya akan membahas mengenai syarat dan prosedur rujuk gitu. Materi ini dari para YouTubers dan para teman-teman yang mengikuti channel Bang Bicara Hukum kemudian mengajukan pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya, Bang, ini kok videonya cerai melulu, kapan itu materi rujuknya, seperti itu. Oke, jadi hari ini saya akan membahas mengenai rujuknya, syarat dan prosedur rujuk berdasarkan kompilasi hukum Islam dan yang berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam, seperti itu. Nah, mengenai rujuk itu sendiri hanya bisa dilakukan pada talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Nah, itu diatur di dalam pasal 118 maupun di pasal 163 kompilasi hukum Islam. Rujuk itu hanya untuk talak 1 dan talak 2 ya. Nah, talak 3 itu atau yang biasa dikenal itu talak bain kubro. Talak 3 itu tidak bisa untuk rujuk, seperti itu. Nah, mengenai rujuk itu sendiri ada syarat-syaratnya. Putus perceraian karena alasan zina itu tidak bisa untuk rujuk, seperti itu. Jadi mengenai rujuk itu sendiri di dalam pasal 118 kompilasi hukum Islam dan pasal 63 dalam hal talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak kedua, suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Ini berarti bahwa rujuk hanya dapat dilakukan dalam masa iddah. Jika sudah melewati masa iddah, maka prosedurnya harus kawin ulang atau ijab kabul ulang, seperti itu. Nah, di dalam pasal 118 kompilasi hukum Islam, talak raj'i adalah talak ke-1 dan kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Kemudian di pasal 163 kompilasi hukum Islam ayat 1, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Rujuk dalam masa iddah itu antara lain putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali atau bain kubro tadi, atau talak yang dijatuhkan qabla al dukul. Nah, seperti itu. Putusan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan selain zina ataupun dukul, seperti itu. Mengenai masa iddah, dalam hal terjadi perceraian dapat dilihat jangka waktunya di pasal 153 ayat 2, yaitu jika dia karena kematian ataupun qabla al dukul. Qabla al dukul itu seperti ini, dia baru menikah kemudian dicerai oleh suaminya padahal belum melakukan hubungan suami istri, istilahnya janda kembang, seperti itu. Nah, kalau di masyarakat janda kembang, jadi dia diceraikan belum sempat digauli oleh suaminya, itu namanya qabla al dukul, seperti itu. Nah, itu masa iddahnya adalah 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Sedangkan masa iddah bagi yang sedang dalam haid ketika dia dicerai ataupun dia dalam kondisi suci gitu kan, maka itu masa iddahnya 90 hari kalau untuk seperti itu. Kemudian kalau yang sedang hamil, dia menunggu sampai melahirkan. Jadi di masa iddah itulah suami dan istri bisa rujuk kembali. Tetapi jika masa iddah sudah lewat gitu ya, maka prosedurnya itu harus dengan kawin ulang gitu. Atau jika istri tidak mau, dia bisa menikah dengan pria lain gitu kan. Jadi masa iddah sudah lewat, itu harus nikah ulang gitu, baik dengan suami yang dahulu, yang mantan suami, atau dengan laki-laki baru, itu seperti itu. Nah, prosedurnya itu nanti silakan bawa akta cerai beserta putusan pengadilan, KTP, kemudian kartu keluarga, dibawa ke kantor urusan agama. Sampai di kantor urusan agama nanti diperiksa-periksa berkas-berkasnya. Kemudian dalam pengalaman praktek yang saya jalani, maksudnya bukan yang saya jalani pribadi ya, tetapi klien saya, bahwa nanti ada semacam surat pengantar dari kantor urusan agama untuk dibawa ke pengadilan.
Jadi Anda bawa surat ke pengantar itu ke pengadilan, sampai pengadilan nanti Anda akan diberikan buku nikah yang sebelumnya ditarik dalam perkara perceraian. Nah, sebelum buku nikah itu ditarik, nanti distempel oleh pengadilan, stempelnya itu bertulisan rujuk seperti itu. Barulah diserahkan kepada saudara. Saudara bawalah lagi ke kantor urusan agama. Di situ nanti bisa tinggal mengikuti prosedur untuk rujuk kembali. Jadi kalau mengenai merujuk ini kontekstualisasi yang saya sampaikan adalah setelah putusan cerai di pengadilan, maksud saya seperti itu. Jadi kalau dia cerainya masih cerai rumahan begitu, belum cerai berdasarkan putusan pengadilan, saya nggak bahas ke sana ya. Tetapi yang kontekstualisasi yang saya sampaikan adalah dia rujuk setelah mendapatkan akta cerai, setelah diputus oleh pengadilan dan mendapatkan akta cerai, kemudian dalam masa iddah itu dia ingin rujuk. Nah, itu tadi prosedurnya begitu. Nah, di masa iddah itulah dia melaksanakan rujuk. Di masa iddah itu tadi sudah saya bacakan kriterianya, ada yang saya disebut janda kembang itu 130 hari, kalau dia masih haid 90 hari, kemudian kalau dia masih mengandung dia setelah melahirkan gitu kan. Nah, di masa iddah itulah dia bisa rujuk kembali seperti itu kan. Nah, jika teman-teman itu ingin berkonsultasi kepada saya, boleh silahkan cantumkan nomor WA-nya di komentar di bawah ini. Nanti akan saya hubungi ya. Kalau saya kalau diminta nomor WA-nya itu saat ini agak keberatan ya, karena banyak nomor-nomor yang nggak jelas ngubungin saya gitu kan, yang ngajak jalan lah, ngajak makan lah, bingung saya kan, sampai istri saya cemburu kira-kira gitu. Nah, makanya teman-teman aja yang hubungin, nanti saya hubungin pakai nomor kantor saya gitu kan. Jangan lupa terus mensubscribe dan men-share video ini supaya teman-teman itu bisa juga berbagi informasi kepada orang lain di luar sana yang membutuhkan begitu kan. Nah, tetapi kalau mau konsultasi dengan saya ada syaratnya. Pertama syaratnya itu men-screenshot kalau Anda sudah mensubscribe dan men-share ke beberapa grup, baik grup di Facebook, WA, ataupun di Twitter, ataupun di jaring sosial mania. Nah, screenshot itulah tunjukkan kepada saya, nanti akan saya layani untuk konsultasi hukum gratis ya, seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.